Tuhan, sebelum memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita pujikan selamat pagi Bapa. Tadi kita sudah temukan, dan untuk lagu selanjutnya mari kita pujikan Engkau pada Yang Besar. Haleluya.
menyaksikan firman Tuhan untuk jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Shalom adik-adik. Saat ini kita bertemu kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan. Walau kita masih ibadah online, apapun yang terjadi kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus itu baik di dalam kehidupan kita. Wah adik-adik, ini bulan apa ya? Ini bulan Desember adik-adik. Di bulan Desember itu kita merayakan apa ya? Siapa tahu? Kita merayakan Natal. Natal itu apa? Hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Wah, adik-adik, setiap hari Natal kita pasti bersuka cita, bergembira menyambut Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ada yang memasang pohon Natal, ada yang membuat kado Natal, merayakan Natal di sekolah-sekolah, merayakan Natal di sekolah minggu, merayakan Natal di keluarga dengan ada Santa Claus dan juga banyak hadiah. Tetapi adik-adik di tahun ini, walaupun kita tidak berjumpa, kita tidak bisa bertemu secara langsung, tidak bisa bertatap muka untuk merayakan Natal bersama-sama, tetapi Tuhan punya rencana yang baik. Kita tetap bersuka cita adik-adik, tetap bergembira karena Tuhan Yesus sudah hadir dan Dia sudah lahir di hati kita masing-masing. Dia memberikan damai sejahtera buat kita semua, buat adik-adik, buat Mbak Tuti, dan juga buat semuanya. Adik-adik, pagi hari ini Mbak Tuti akan bercerita tentang pengampunan. Nah, siapa tahu apa itu pengampunan? Siapa yang tahu pengampunan? Pengampunan itu artinya memaafkan kesalahan orang lain, adik-adik. Ya, adik-adik tahu di dalam firman Tuhan berapa kali kita harus mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita? Ada yang tahu adik-adik? Ya betul. Di dalam firman Tuhan itu
terdapat di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Yang sudah bisa membaca, adik-adik boleh membaca firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Lah, di dalam firman Tuhan itu adik-adik mengajarkan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu sebanyak 70 kali 7 kali adik-adik. Wah, yang pintar matematika, ayo yang pintar matematika. 70 kali 7 kali itu berapa adik-adik? Berapa ya? Banyak sekali. Kalau dihitung-hitung itu 490 kali adik-adik. Wah, tetapi bukan itu adik-adik yang dimaksud oleh Tuhan dengan mengampuni 70 kali 7 kali. Itu maksudnya adik-adik. Siapa tahu ayo. Bukan terus dihitung satu. Misalnya teman kalian ada yang bersalah kepada kalian, meminjam mainan kalian, kemudian mainannya itu tidak sengaja rusak. Lah, kita harus mengampuni adik-adik. Besoknya dia pinjam lagi kepada kita dan merusakkannya lagi adik-adik. Terus adik-adik juga mengampuni dan memaafkan kedua kalinya. Kemudian adik-adik sudah besoknya lagi juga seperti itu, ketiga kali dan seterusnya. Itu dihitung satu persatu sampai 490 kali. Tidak seperti itu adik-adik. Maksudnya Tuhan bukan begitu, tetapi Tuhan Yesus meminta kepada kita supaya kita mengampuni tidak terbatas. Arti 70 kali 7 itu tidak terbatas adik-adik. Jadi jika ada teman, orang tua, adik, kakak atau adik atau siapapun yang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni dia. Karena apa? Karena Tuhan mengajarkan itu kepada kita. 70 kali 7 kali itu berarti tidak terbatas adik-adik. Tuhan sangat mengasihi kita. Ya adik-adik, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita dan menyatakan firman-Nya supaya kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita tanpa batas adik-adik. Ya, Tuhan ingin supaya kita mau terus belajar bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Karena pengampunan tiada batas itu berarti terus-menerus kita memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita adik-adik. Dengan apa Tuhan mengampuni kesalahan kita? Dengan kematiannya di atas kayu salib. Dia sudah menggantikan kita di atas kayu salib, yang seharusnya kita yang dihukum, tetapi Tuhan sudah menggantikannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu adik-adik, Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia mengampuni setiap kesalahan dan dosa kita. Oleh sebab itu, kita semua juga wajib harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita tanpa batas. Arti dari 70 kali 7 itu tanpa batas adik-adik. Wah, sulit apa enggak ya adik-adik? Karena kita masih manusia yang berdosa, agak sulit adik-adik. Tetapi
kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita agar kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Kita mau belajar, walaupun itu sulit, tetapi Tuhan sudah mengajarkan kepada kita tentang mengampuni, sehingga kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada orang lain. Kita terus berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan beri hati saya supaya saya bisa mengampuni. Dia sudah merusakkan mainan saya, dia sudah membohongi saya, teman saya itu sudah membohongi saya, tetapi kita mau mengampuni kesalahan orang itu, kesalahan orang lain, sehingga kita juga boleh bersuka cita, kita boleh memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Biarlah kita boleh belajar mengampuni kesalahan orang lain, seperti Tuhan sudah mengampuni setiap dosa kita. Mari bersama-sama kita akan berdoa supaya Tuhan menolong sehingga adik-adik boleh mengerti dan melakukan setiap firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi ini kami boleh belajar firman Tuhan supaya kami boleh mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami tanpa batas. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong kami sehingga kami boleh dan bisa mengampuni orang lain yang sudah bersalah kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong kami, memberikan kemampuan kepada kami anak-anak sekolah minggu GBI Shalom. Tuhan memberikan sukacita damai sejahtera bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kiranya firman Tuhan tadi menjadi rema bagi kehidupan kita. Mari kita untuk menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sudah memberkati sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan tiba saatnya kami akan berpisah. Kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau memberkati adik-adik yang berada di rumah dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima Mbak lah, sok kui Natalan sekolah minggune piye? Tanggal piro? Terus anak Natalan murah dean. Natalannya tetep enek tanggal selawe, tapi ya ibadah online, tapi anak-anak noko teko ning gedung sekolah minggu. Engko itu bingkisan karo foto. Wah, dapat bingkisan. Itu bingkisan. Bunda, besok Natalan. Iya, kalau Natalan itu dapat Besok bingkisan. Natalan. Tanggal 25. Nanti datang ke gedung sekolah minggu ya, jangan lupa. Oke, semua ikut ya. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang